Mbak Titi, sebenarnya sistem PAW itu seperti apa dan apa yang ditabrak oleh Harun Masiku? Jadi kasus Harun Masiku itu ada dua masalahnya. Pertama, ketidakpatuhan pada sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak. Yang kedua adalah pemaksaan caleg-caleg favorit elit lah, kalau bisa dibilang begitu. Yang pertama begini, kasusnya berawal dari ada caleg di Dapil 1 Sumsel yang meninggal dunia. Namanya Nazarudin Kemas, ini adiknya Pak Taufik Kemas. Seharusnya kan kalau ada caleg yang meninggal, karena waktu itu meninggalnya kadung surat suara sudah dicetak. Jadi KPU membuat kebijakan suara yang diberikan kepada Nazarudin Kemas dianggap tetap sah, tapi dihitung untuk suara partai sebagai bagian dari pembulat penentuan perolehan kursi. Nah, ketika sudah ada hasil, otomatis kan suara Nazarudin Kemas tidak bisa dihitung lagi. Maka siapa yang akan menjadi caleg terpilih adalah caleg dengan suara terbanyak berikutnya. Nah, dari sana kemudian didapatlah data bahwa caleg yang memperoleh suara terbanyak di Dapil Sumsel 1 itu namanya Reski Aprilia. Harun Masiku itu nomor urut 6 dari 8 caleg. Dan perolehan suaranya juga adalah nomor 6 dari 8 caleg. Tiba-tiba kemudian diajukanlah uji materi ke Mahkamah Agung. Ada putusan Mahkamah Agung nomor 57P/HUM/2019. Intinya adalah Mahkamah Agung mengatakan sah suara dari caleg yang meninggal dunia dihitung untuk suara partai. Kemudian bersuratlah PDIP ini 3 kali ke KPU. Ada 3 surat. Surat yang pertama ditandatangani oleh Bambang Pacul dan Sekjen Hasto. Surat kedua ditandatangani oleh Yasona Lauli dan Sekjen Hasto. Surat yang ketiga ditandatangani oleh Ketum Megawati dan Sekjen Hasto. Kenapa saya bilang ini mengingkari sistem pemilu? Karena yang diminta adalah agar KPU itu menentukan caleg terpilih adalah bukan Reski Aprilia yang memperoleh suara terbanyak, melainkan Harun Masiku yang memperoleh suara terbanyak nomor 6 dari 8 caleg. Dan itu dibalas oleh KPU tidak bisa begitu. Karena kalau sistem pemilu proporsional daftar terbuka suara terbanyak, yang harus menjadi caleg terpilih adalah Reski Aprilia, bukan Harun Masiku. Dari sisi logika sistem pemilu tidak mungkin Harun Masiku yang menjadi caleg terpilih. Kalau menetapkan Harun Masiku sebagai caleg terpilih, maka KPU sudah melanggar sistem pemilu, dan yang kedua KPU sudah melanggar etika sebagai penyelenggara pemilu. Nah, disitulah problemnya dari kasus Harun Masiku ini. Dari sisi pemilu tidak patuh pada sistem, yang kedua ternyata memperlihatkan ada favoritisme dari elit terhadap caleg dan mengabaikan suara dari rakyat. Karena kalau betul-betul mengikuti suara rakyat, sudah terang benderang yang jadi caleg terpilih itu Reski Aprilia, bukan Harun Masiku. Nah, pertanyaan kalau soal motif kenapa dipaksakan Harun Masiku, sudahlah suaranya nomor 6 dari 8,